Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Kali ini di Quotient TV saya akan membawakan lagi teman-teman ya. Jadi kita ketahui bahwa di Kejaksaan Agung pun juga banyak oknum-oknum ya. Saya sudah buktikan di video-video sebelumnya juga dengan bukti rekaman, bukti foto-foto, bukti surat perdamaian di mana dikembalikan itu uang suap ya 500 juta dan bukti rekaman lainnya yang teman-teman sudah lihat sendiri. Nah, hari ini saya mau membahas juga tentang nih ya dugaan. Kalau kemarin kita bahas yang sudah terjadi, sekarang kita mau bahas yang kemungkinan akan terjadi. Makanya karena kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, makanya saya pakai kata dugaan ya. Jadi perhatikan, ini adalah dugaan, kami adalah opini hukum, saya selaku kuasa hukum dari korban Indosuria. Nah, saya mau bicara tentang nih dugaan konspirasi jaksa, di mana konspirasi dugaan kami nih ada konspirasi antara jaksa sama oknum Indosuria bermain di situ ya. Sekali lagi dugaan konspirasi permainan ya, di mana di dalam proses hukum Indosuria ini kami temukan banyak kejanggalan. Kalau sebelumnya sudah kami temukan kejanggalan pertama, yaitu adanya dugaan kemarin modus P19 mati, yang akhirnya setelah kami demo dan kami ajukan desakan-desakan, maka akhirnya bisa P21 juga ya. Nah, masyarakat dan netizen bisa melihat. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membongkar apa nih kira-kira yang akan terjadi ya. Karena ini adalah dugaan ya. Saya mau memberikan analisa hukum saya nih. Oke. Pertama-tama kita analisa tidak boleh terlepas dari fakta yang ada. Dan tidak boleh terlepas dari dasar hukum yang ada, teman-teman. Oke. Nah, ada di depan saya ini ya SIPP dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saya tampilkan nih SIPP-nya Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini SIPP nomor 779 ya. Berkas perkaranya nomor 779 Pit B garing 2022 PN Jakarta Barat. Yang akan disidangkan Selasa nih. Hari Selasa tanggal 20 September 2022 ya. Nah, yang menarik di sini adalah jaksanya ini ya bisa saya duga juga brengsek. Kenapa? Ya kan? Karena di dalam tuntutan saya pun dia menuntut maksimal di situ ya, dia menuntut maksimal. Jadi ini tipe-tipe kalau menurut saya nih oknum ya. Tipe-tipe menurut oknum. Nah, ini jaksa yang sama seperti saya bilang kan, saya sudah bilang waktu itu saya pernah diancam kejaksaan kalau saya berbicara tentang Indosuria dan saya bongkar, maka saya akan dihajar dengan kasus yang sudah inkrah. Saya sudah buktikan teman-teman bahwa jaksa yang sama nih ya, yang memegang Indosuria lah jaksa yang sama yang menghajar saya di dalam kasus saya yang dibilang pemalsuan KTP tersebut. Jaksanya sama, Syahnan Tanjung ya, dan sekarang terbukti di Indosuria pun orang yang sama nih ya, oknum yang sama nih juga memegang Syahnan Tanjung ya. Saya akan membongkar kepada teman dugaan konspirasinya ya. Jadi saya bilang dugaan karena saya bilang nih belum terbukti. Kenapa belum terbukti? Kita mau mencoba merekonstruksi atau mencoba mempredik ya, mempredik tuh kayak meramal lah istilahnya, bukan meramal, lebih ke menduga nih kira-kira ke depannya nih bagaimana nih dengan kasus Indosuria ya. Nah, kita akan lihat dulu pertama teman-teman, seperti saya bilang, jaksa itu kalau bermain biasanya bermain, misalnya yang pertama itu dia minta P19 mati. Jadi kalau orang bayar ya, misalnya korban bayar, kasus bisa di P21 tahan. Tapi kalau penjahatnya yang bayar, itu kasus biasanya sulit untuk di P21 tuh, mentok terus di P19, mentok di P19 di sana ya. Bahkan kalau penjahatnya bayarnya banyak,
dapatlah dugaan yang namanya P19 mati. Ya, jadi berkasnya itu bisa diberikan petunjuk yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. Nah, itulah yang namanya modus P19 mati, teman-teman. Nah, dalam kasus Hendy Surya, ya, dalam kasus Indosuria dengan terdakwa Hendy Surya itu sudah lewat. Ya, itu sudah lewat. Yaitu P19 dan P21 itu udah lewat karena sudah yang namanya tahap 2. Nah, setelah tahap 2, permainan apa yang jaksa bisa lakukan? Ya, ini saya kasih tahu. Jadi alat jaksa untuk mengkompromi transaksi. Ya, jadi kalau misalnya nih ya, misal saya penjahat, saya mau main dengan jaksa, satu hal yang bisa saya beli, yaitu dakwaan dulu, teman-teman. Oh iya, saya bisa beli dakwaan. Maksudnya bagaimana beli dakwaannya? Oke, saya jelaskan ke teman-teman ya. Dakwaan itu di dalam pasal berlapis. Jadi ini kalau kita lihat pasal yang didakwakan, ya, yang disangkakan kepada Hendy Surya. Jadi ketika di kepolisian, Hendy Surya disangkakan banyak sekali pasal. Ya, teman-teman bisa lihat itu. Ada undang-undang perbankan, ada penipuan, ada penggelapan, ada pencucian uang. Ya, itulah. Kalau pasal itu lebih dari satu, itulah yang disebut dengan pasal berlapis. Ya, inilah yang disebut dengan pasal berlapis. Nah, di dalam pasal berlapis, ya, disinilah seorang penjahat, seorang terdakwa, ya, dan jaksa. Saya bicara oknum jaksa ya. Saya nggak bilang nama tertentu nih. Saya bilang oknum jaksa. Jadi disinilah oknum jaksa bisa bermain. Ya, jadi kalau dia mau bermain bisa. Bagaimana cara bermainnya? Ya kan, di dalam pasal berlapis, jaksa bisa memilih, ya kan, bisa memilih mau dakwaannya yang enteng atau yang berat, yang ringan atau yang berat. Ya, camkan teman-teman. Jadi gini, biar supaya netizen mengerti nih ya. Dapurnya kejaksaan kalau dia mau main duit. Jadi teman-teman, kalau dapurnya kejaksaan dia mau main duit, misalnya dia mau main duit, oke, sama siapa, pihak mana nih yang dia mau main duit? Contoh kalau kita melihat kasus Indosuria, ya kan, dia bisa bermain uang sama korban, misalnya bisa juga korban deketin jaksa, udah jaksa, saya minta kamu dakwa dia yang paling tajam, paling berat. Nanti tuntut yang paling berat. Bisa kasih duit misalnya, ya kan. Yang namanya saya bilang transaksi nih, ya. Bisa. Jadi kalau dari korban tentu inginnya dakwaan itu seberat-berat mungkin untuk menjerat si terdakwa. Ya, kalau dia mainnya sama korban. Tapi ya sangat jarang dan hampir tidak mungkin jaksa bermain dengan korban dalam kasus investasi bodong. Kenapa tidak mungkin dalam korban kasus investasi bodong? Pertama, yang namanya korban investasi bodong itu biasanya korbannya sudah habis-habisan, teman-teman. Ya, bahkan kalau klien saya korbannya ada yang udah meninggal dunia, ada yang sakit nggak mampu bayar ya biaya rumah sakit, ada yang kesulitan bayar biaya rumah tangga. Jadi untuk dia menyogok jaksa lagi ratusan juta atau miliaran rasanya sulit. Ya, sulit kalau untuk kasus investasi bodong ya gitu loh. Karena itu tadi, pertama orang itu sudah jadi korban, sudah kesulitan keuangan. Yang kedua, korbannya juga bukan cuma satu, ribuan lagi ini kan. Jadi dia ini jaksanya nih mau minta duit sama siapa dari korban. Korban ada 14.500 dalam Indosuria. Ya anggap kalau dia mau main deh, anggap dia mau main ya. Kita anggap dia mau main, misalnya jaksa oknumnya ini mau main nih sama korban. Dia bingung mau ngubungin korban yang mana dari 14.500 itu. Jadi kalau dalam kasus Indosuria ini saya bisa pastikan kemungkinan jaksa bermain dengan korban Indosuria itu mendekati 0. Ya, kemungkinannya hampir tidak ada, teman-teman. Hampir mustahil. Kenapa? Ya itu tadi dua alasan yang sudah saya berikan. Nah, sehingga kalau dia tidak bisa bermain dengan korban, ya kemungkinan, ya balik lagi nih, mungkin
kalau jaksanya mau bermain, dia harus mainnya sama siapa? Sama pihak pemilik investasi bodong tersebut, atau kepada mainnya sama Indosuria, ya. Jadi kalau mau main nih, jaksa harus mainnya sama Indosuria. Ya, dalam kasus ini nih, ini opini hukum saya, analisa hukum saya ya. Tujuan saya bikin video ini, saya jelaskan lagi kepada teman-teman, kepada masyarakat, bahwa sebagai kuasa hukum, saya ingin korban-korban Indosuria ini dan masyarakat mengetahui bahwa kami sebagai kuasa hukum mengawal, ya, agar masyarakat juga ikut menjaga dan ikut mengawal, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh nih, ya. Jangan sampai terjadi gratifikasi misalnya antara para pihak dengan oknum kejaksaan, ya, atau pula nantinya dengan oknum pengadilan, ya. Karena pihak kepolisian di sini sudah lepas tangan. Yang ada nanti hanyalah kewenangan dari dua instansi, yaitu instansi Kejaksaan Agung dan instansi pengadilan, ya. Jadi dua ini yang masih lewat untuk bisa ada dugaan permainan oknum nih atau dugaan gratifikasi. Oke teman-teman, jadi ya balik lagi kita berbicara tentang ya, kejaksaan. Saya sudah informasikan ya bahwa ini jaksa yang sama ini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan dengan analisa saya, baiklah kita dengarkan dulu ya. Ini ada video singkat dari Bapak Kejaksaan Agung nih ya. Jadi ada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung nih, Burhanuddin bikin video nih ya. Kita dengarkan teman-teman videonya supaya apa? Supaya teman-teman cerdas nih. Jadi Jaksa Agung ini bilang apa nih? Jadi Jaksa Agung berbicara tentang hukum agar tajam ke atas. Saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Jadi Jaksa Agung minta jangan sampai ada penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Melainkan lebih dari itu. Menuntut adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang dengan berpangkal pada hati nurani kalian. Mengapa hati nurani saya tegaskan pada ceramah saya kali ini? Karena beranjak dari tataran empiris. Penegakan hukum dewasa ini cenderung mengedepankan legitimasi formal pada aspek kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Kita tidak dapat menutup mata dari sejarah kelam penegakan hukum yang berkembang di Indonesia. Telah terjadi beberapa kali peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan. Jadi Jaksa Agung pun menyadari ya dan mengakui bahwa sebelumnya sudah terjadi sejarah kelam ya di mana penuntutan itu mencederai rasa keadilan masyarakat. Kita lanjut. Masyarakat. Contohnya lah kasus Nenek Mina yang didakwa melakukan pencurian 3 buah kakao. Kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Tentunya kasus Nenek Mina mengusik rasa keadilan banyak pihak. Karena hanya dengan 3 buah kakao, seorang nenek yang sudah tua renta tetap menjadi diproses hukum yang panjang. Kasus lain yang serupa tentunya kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan dan 4 hari penjara karena mencuri getah karet yang hanya sekitar Rp17.000. Akhirnya banyak kalangan yang memandang jika hukum bagaikan pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Untuk itu saya tidak menginginkan lagi ada munculnya kasus-kasus serupa di dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Kejaksaan harus mampu menunjukkan penegakan hukum yang tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, jadi ini nih imbauan nih Jaksa Agung ya, bahwa hukum itu harus penegakan hukum itu harus apa? Tajam ke atas, humanis ke bawah ya. Tanpa pandang bulu. Ingat, tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya, kita sudah dengar sendiri ini ya.
Ini adalah pemimpin tertinggi Kejaksaan Agung yang bicara seperti itu. Yaitu hukum itu harus tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, kalau kita tanya tajam ke atas, humanis ke bawah, kira-kira teman-teman ya, menurut masyarakat deh ya, di situ. Di dalam kasus Indosuria, pihak manakah yang pihak di atas dan pihak manakah yang pihak masyarakat? Ayo. Menurut teman-teman bagaimana itu? Ya, saya jawab ya, kalau opini hukum saya nih, balik lagi opini hukum saya, atas ini adalah pihak dari Koperasi Indosuria. Kenapa pihak Koperasi Indosuria ini pihak yang ada di atas, di level atas? Karena mereka memegang uang triliunan. Ya, itu alasan pertama. Karena mereka memegang uang triliunan. Mereka lah yang mampu. Mereka mampu jika mereka mau melakukan gratifikasi. Ya, ini yang bisa dilakukan, teman-teman ya. Jadi berkaca dari sana, kita selevelin dulu nih, samain dulu nih perspektifnya nih ya. Jadi golongan atas ini ya si Hendy Surya, Koperasi Indosuria, Suwito Ayub yang pegang uang ya. Sedangkan masyarakat yang rugi uangnya habis-habisan, yaitu yang di golongan bawah nih. Makanya kalau hukum tajam ke atas, harusnya bagaimana namanya tajam ke atas? Harusnya didakwa atau dituntut seberat mungkin dong ke atas. Ya, harusnya nih teman-teman. Nah, mari sekarang kita analisa nih. Kira-kira si jaksa-jaksa ini nih ya, termasuk Syahnan Tanjung nih, melakukan hal tersebut nggak nih ya? Udah tajam ke atas belum nih ya? Saya kasih tahu teman-teman lagi balik ya. Saya kasih ilmu hukum sedikit. Di dalam pasal berlapis itu di dalam dakwaan yang ada lebih dari satu pasal penerapan. Jadi yang tadi ini ada pasal perbankan, ada pasal undang-undang penipuan, penggelapan, yang ketiga, yang keempat pencucian uang. Jadi ada empat jenis kejahatan yang disangkakan kepada si Hendy Surya. Ya. Nah, di dalam pasal berlapis, kejaksaan ini punya dua pilihan, teman-teman. Punya dua pilihan, yaitu dia bisa lakukan yang namanya ya dakwaan alternatif atau dakwaan kumulatif. Sekali lagi, kejaksaan bisa melakukan yang namanya dakwaan alternatif atau dakwaan kumulatif. Atau ada juga dakwaan alternatif dan kumulatif di situ ya. Oke. Apa itu maksudnya? Saya mau jelasin secara singkat. Ya, saya mau jelasin secara gamblangnya lah, secara gampangnya ya. Jadi kalau ada 4 pasal, 4 undang-undang nih dibikin sama jaksa. Jadi jaksa bisa bikin alternatif total. Jadi alternatif misalnya bahwa dia didakwakan pasal A atau pasal B atau pasal B, C atau pasal D. Nah, jadi alternatif itu menggunakan kata atau. Ya, jadi kan karena dia ada lebih dari pasal. Ada lebih dari satu pasal nih, lebih dari satu kejahatan nih ya. Jadi bisa aja didakwakan A atau B atau C atau D. Jadi dia pakai atau. Atau ini berarti jaksa dan hakim ini boleh memilih salah satu, itulah alternatif. Ya, jadi dari 4 kejahatan ini dipilih salah satu aja, itu alternatif teman-teman. Ya, dan ada pilihan kedua yaitu kumulatif. Kalau kumulatif itu pakai kata-kata dan. Jadi didakwakan pasal A dan pasal B dan pasal C dan pasal D ya. Itu dakwaan kumulatif. Kumulatif itu ditambahkan ya. Ini dan ini dan ini dan ini. Kalau alternatif pilihan ya. Oke, saya kasih tahu dulu kenapa dilakukan hal seperti itu. Jadi biasanya jaksa melakukan hal seperti itu tergantung dia ini mau meringankan atau mau memberatkan terdakwanya sebenarnya. Ya, itu gunanya salah satunya. Kenapa?
Kalau dia mau meringankan ya dia pilih atau. Jadi nanti kalau atau misalnya dalam Hendy Surya ini ada empat ya teman-teman. Saya kasih tahu dulu nih. Perbankan. Pasal perbankan itu dia adalah pasal Undang-Undang Perbankan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi minimal 5, maksimal 15. 372 atau penggelapan itu ancaman hukumannya 4 tahun. Penipuan 378 4 tahun. Dan yang terakhir ini pencucian uang ya. Nah, ini agak berbeda sedikit nih. Jadi kalau pencucian uang dan 3 pidana yang lainnya, pencucian uang ini adalah kejahatan yang nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Pencucian uang itu harus ada TPA-nya, tindak pidana asal. Jadi harus ada pidana pokoknya lah istilahnya. Karena orang nggak serta-merta mencuci uang. Mencuci uang itu harus ada uangnya dulu yang hasil kejahatan. Jadi ada kejahatannya dulu baru dia cuci ya. Nah, kalau ada TPPU di sini ini udah pasti dia pakai kumulatif ya. Jadi tindakan pidananya dulu terbukti dan baru dia pakailah si pencucian uangnya nih di sini ya, barulah dia pakai dan di sini. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan ini yang di 3 lainnya teman-teman ya. Jadi marilah kita baca dakwaan jenis apakah yang didakwakan kepada Hendy Surya. Ya, jadi ini saya bacakan dari SIPP dakwaan pertama ke-1 pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Maksudnya apa nih? Pasal 46 ayat 1 ini adalah menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI nih. Ini yang tadi saya bilang ya. Itu pasal dakwaan pertama. Dia dakwakan menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI atau Undang-Undang Perbankan. Ini pasal perbankan. Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun ya. Nah, sampai di sini masih bagus teman-teman. Yang menjadi masalah adalah itu tadi dakwaan pertama ke-1 atau kedua. Dipakai kata atau di sini alternatif, teman-teman. Ini yang menjadi problem menurut saya. Kenapa? Disinilah diberikan celah bagi oleh jaksa nih, diberikan celah oleh jaksa bagi si terdakwa. Sehingga terdakwa itu nanti bisa lolos ya dengan ancaman yang lebih rendah. Karena kata atau alternatif ya. Sehingga bisa aja nanti jaksa memilih dari 3 ini mau yang mana yang lebih rendah, itulah yang dituntutkan ya. Jadi bisa aja nanti tuntutannya diambil tuntutan yang lebih rendah ya. Dan juga nantinya hakimnya pun juga bisa memilih yang rendah. Jadi hakim juga boleh milih, jaksanya boleh milih, hakimnya boleh milih. Jadi bisa aja nanti jaksanya milih B ya kan, pidana yang B, hakim memilih pidana yang C. Bisa teman-teman. Inilah kalau pakai alternatif ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat atau kedua pasal 378. Jungto pasal 55, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 55 ini ikut serta. Kenapa ikut serta? Karena Hendy Surya nggak didakwakan sendiri. Tapi ada juga Suwito Ayub dan Jun Indria. Makanya dipakailah pasal 55 ayat 1 nih KUHP. Juga pasal 64. 64 ini berarti dia berkelanjutan nih di sini ya. Berkelanjutan atau berkesinambungan. Pasal 64 di sini. Atau ketiga dia dimasukin lagi nih. Atau kedua atau ketiga pasal 372 KUHP. Ya, di sini. Baru di bawahnya dan. Ya, dan kedua pertama pasal 3 jungto pasal 10 Undang-Undang TPPU atau kedua pasal 4. Nah, bagi lawyer saya yakin tahu yang saya maksud, tapi mungkin bagi masyarakat, bagi korban Indonesia nggak tahu. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita lihat, wah pasal pertama ini yang sadis ini, yang bengis ini pasal yang 1 teman-teman ya, dakwaan yang ke-1 yaitu pasal 46. Jadi pasal 46 ini ancaman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Ini yang bagus justru. Sorry, minimal 5 tahun,
maksimal 15 tahun ya undang-undang perbankan. Ini yang bagus justru. Tetapi ketika dia bikin atau, disinilah bisa aja nanti tuntutan yang dituntut oleh jaksa bukan pasal 46-nya, bukan undang-undang perbankannya. Jadi bisa aja dia bilang, oh berdasarkan dari pengadilan nih di sini ya, berdasarkan fakta pengadilan, Hendy Surya hanya terbukti penggelapan misalnya, atau hanya terbukti penipuan misalnya. Oke, jadi kalau penipuan berarti maksimal ancaman dia 4 tahun maksimal. Kalau ancaman 4 tahun tuntutan cuma 3 tahun, vonis 2 tahun, 1 tahun udah keluar itu si Hendy Surya, teman-teman. Ini loh di sini. Di sini jelas sekali menurut saya, karena dakwaannya dibikin alternatif ya, berdasarkan opini hukum saya, dakwaan jaksa ini apa? Lemah ini. Dakwaan jaksa ini lemah. Ya. Disinilah makanya dugaan adanya permainan itu kuat. Ya. Dugaan adanya permainan itu kuat kalau menurut saya. Kenapa? Ya kan? Karena dibikin alternatif. Inilah hebatnya jaksa, ya, hebatnya oknum jaksa, ya. Saya udah bilang ini, saya sudah wanti-wanti, saya sudah warning, ya kan. Hati-hati teman-teman, kalau menurut kalian kepolisian itu ada oknum yang brengsek, oknum kejaksaan ini lebih brengsek, ya. Mau itu kasus Indosuria, maupun itu nanti kasus Fedy Sambo, ya. Di tahap selanjutnya itu nanti akan lebih bahaya, lebih banyak rentan permainan. Sehingga disinilah pendampingan dan pengawasan dari masyarakat nggak boleh stop. Ya. Makanya itulah yang dilakukan oleh pihak lawan, yaitu pihak kejaksaan. Kejaksaan ini getol banget. Buat apa? Jeblosin Alvin ke penjara. Hendy Surya pun juga sama, getol sekali. Laporin saya ITE. Kenapa? Supaya saya down. Supaya saya tidak mengawasi investasi bodong lagi. Supaya semangat saya hancur. Supaya saya takut dan mundur. Tapi itu tidak akan terjadi. Ya, sorry. Kenapa? I'm a lawyer. And it is my job, ya, to defend my client. Yaitu masyarakat yang menjadi korban investasi bodong yang tertindas. Dan saya nggak akan stop dan resting selama saya masih bernafas dan selama saya masih mampu. Ya, jadi saya nggak takut sama Hendy Surya, saya nggak takut sama oknum kejaksaan. Silahkan kalian mau lapor, silahkan lapor. Ya, saya akan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang advokat untuk mengawal kasus ini. Ya, hingga putusan akhir Mahkamah Agung dan aset sitaan itu dikembalikan kepada korban. Ya, sebisa mungkin kami akan berusaha di situ. Nah, jadi teman-teman, inilah bahayanya. Kenapa saya bilang bahaya? Jadi hati-hati. Kalau dikawal, kita harus mengawal nih ya para korban, seluruh korban Indosuria. Kalau menurut saya, kalau perlu kita labrak Kejaksaan Agung. Ya, mari kita berdemo, kita minta agar kejaksaan ini nggak bermain, ya. Kita minta agar mereka nih oknum-oknum ini nggak bermain nih, terutama si Syahnan Tanjung ini. Kenapa? Syahnan Tanjung ini kelihatan banget, kok lemah sekali ini dalam tuntutan di sini, lemah sekali. Terhadap Alvin Lim dia tuntut saya 6 tahun maksimal bisa, ya. Sedangkan terhadap Hendy Surya nih, kok jadi apa ya istilahnya ya? Jadi bukan kayak macan. Jadi kucing situ ya. Kenapa jadi kucing? Kok dakwaannya alternatif nih atau kayak begini ya. Sekarang yang namanya jaksa, dia sudah P21 sudah menyatakan lengkap. Seharusnya dia harus punya keyakinan terhadap dakwaan-dakwaan. Terhadap semua dakwaan ini dong. Harusnya dia punya keyakinan. Jadi yang harusnya dilakukan oleh Syahnan adalah dakwaan kumulatif harusnya. Jadi pasal ke-1, pasal 46 atau kedua pasal 378 ataunya ini harusnya diganti dan. Harusnya ya. Jadi seharusnya nih
Dakwaan pertama ke-1 pasal 46 dan kedua pasal 378 dan ketiga pasal 372. Jadi semuanya ini dibuktikan. Harusnya seperti itu. Syahnan ini, kalian ini kan kerja sebagai jaksa di Kejagung kan. Harusnya apa? Tajam dong ke atas. Pisaunya mana ini? Pisaunya ini dalam kasus Indosuria mana? Tajam ke atasnya mana? Kalau dibikin dakwaan alternatif itu mah bukan tajam ke atas. Ya. Jadi nggak heran kalau orang ada menduga, ya, kenapa kok tuntut dakwaannya bisa ringan kayak begini, dakwaan yang nggak tajam. Orang jadi normal kalau dia menduga jangan-jangan kemasukan angin nih Kejaksaan Agung nih dalam kasus Indosuria. Bisa aja. Ya, kenapa? Karena ini sangatlah tidak tajam, sangatlah tumpul ke atas dan tidak memberikan rasa kemanusiaan. Padahal tadi Jaksa Agung udah bilang harusnya tajam ke atas dan memberikan humanis, rasa keadilan bagi para korban. Saya mau tanya korban-korban Indosuria, ya. Kalau ancamannya sih yang di Suria cuma 4 tahun penjara, teman-teman. Ancamannya 4 tahun. Tuntutannya anggap dia dituntut 3 tahun. Vonis hakim 2 tahun. 2 tahun vonis hakim nih. Ya, 1 tahun yang di Suria udah lepas. Menurut kalian, atas kejahatan yang sudah dilakukan, ya gemplang belasan triliun, terus 1 tahun udah keluar. Apakah itu yang namanya keadilan? Coba dijawab. Apakah itu tajam ke atas? Kenapa ini kok diberi celah ancamannya cuma 4 tahun? Sorry ya, Syahnan, kamu di dalam saya punya kasus yang dugaan pemalsuan KTP, ancaman saya 6 tahun, kamu tuntut maksimal 6 tahun. Kamu tuntut 6 tahun. Padahal kerugiannya cuma 6 juta perak. Saya ulangin. Ini oknum yang sama, Jaksa Syahnan, di dalam kasus saya, dugaan pemalsuan KTP, tuntutannya 6 tahun, pada ancaman 6 tahun. Sedangkan kerugiannya itu cuma 6 juta perak. Ya. Coba rasa keadilannya di mana kita bandingkan dengan Hendy Surya. Kasus Hendy Surya kalau ini dibikin alternatif, anggap Hendy Suryanya dinyatakan bersalahnya nanti ya. Karena dugaan penipuan 378. Ancamannya cuma 4 tahun. Nanti dituntut sama dia anggap dia maksimal 4 tahun. Ya, vonisnya juga anggap dia 4 tahun. 2 tahun orangnya udah lepas. Ya, jadi kalau dia divonis maksimal pun 4 tahun, itu kemungkinan di penjara dengan remisi dan PB dan lain-lain, itu 2 tahun juga udah lepas. Pertanyaan saya adalah, di mana rasa keadilan? Padahal kasus Indosuria ini 16 triliun, Syahnan. Lu bisa hitung-hitungan nggak? Di situ, di mana rasa keadilannya? Sehingga normal dong kalau saya bilang adalah apa? Ya, saya bilang tadi kata-kata Jaksa Agung tadi itu cuma pepesan kosong, pencitraan. Karena nyatanya sampai detik ini, ya kan, Kejaksaan Agung masih tumpul ke atas. Di dalam kasus Indosuria, di dalam dakwaannya ini sangat tumpul. Disinilah diberikan celah di mana nanti baik jaksa maupun hakim ya. Dan ini hakim bisa aja hakim di pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim MA. Bisa aja nanti mereka memilih pasal yang ancamannya rendah. Yaitu ancaman pada dakwaan kedua dan ketiga. Dakwaan kedua dan ketiga. Ya, yaitu penipuan dan
penggelapan. Karena penipuan dan penggelapan itu cuma 4 tahun maksimal. Seharusnya yang dilakukan oleh jaksa adalah kumulatif. Kalau kumulatif, dia nanti ancamannya 15 tahun dari pasal yang pertama plus 1/3. Ya, dan jaksa diwajibkan membuktikan semua pasal tersebut. Yang dimana itu sudah seharusnya kerjaan jaksa. Kan jaksa dibayar, digaji. Untuk apa? Untuk melakukan pembuktian tersebut, untuk kerja. Kalau kayak begini, ya dakwaan alternatif seperti ini, saya nggak heran kalau masyarakat banyak yang komplain ya, banyak yang komplain dan banyak masyarakat yang menduga bahwa Kejaksaan Agung kemasukan angin. Inilah ciri-ciri ya, salah satu ciri-ciri masuk angin ini seperti ini. Ya, ini kasus yang sedang berjalan. Kami belum bisa membuktikan, tapi nanti dengan adanya waktu akan terbukti. Saya kasih tahu aja. Ya, karma itu berjalan cepat. Karma itu berjalan cepat. Baru beberapa hari lalu saya setelkan video di mana ses Jampidum itu dicopot. Ya, karena apa? Dugaan gratifikasi 500 juta. Sedangkan nama Amirianto itu disebut. Ya, Amirianto tuh disebut, diduga Amirianto itu terlibat. Amirianto ini jamwasnya waktu itu. Sekarang Jamintel. Saya baca berita hari ini, katanya hari ini ya, sorry ya, di jalan tol anaknya Amirianto meninggal. Saya kasih tahu teman-teman, saya kasih tahu masyarakat, saya kasih tahu netizen. Tuhan itu nggak tidur. Bahasa Jawanya Gusti ora sare, ya. Jangan kita main-main, teman-teman, terhadap Tuhan. Negara ini sudah banyak kekotoran, sudah banyak kemunafikan. Ya. Aparat penegak hukumnya sudah banyak oknum. Makanya gak heran Tuhan memperbolehkan kasus seperti Brigadir Joshua muncul. Ya, di mana menggoyang, membuat gonjang-ganjing kepolisian. Akan ada waktunya Tuhan melakukan hal yang sama terhadap kejaksaan. Alvin Lim punya kemampuan terbatas karena saya adalah manusia. Ya, saya dibunuh juga mati. Di situ badan saya ini lemah. Tetapi Allahku itu sangat kuat. Ya, saya kasih tahu. Jaksa Agung, Jampidum, ya, Jamwas, Jamintel, jangan main-main. Apalagi sama oknum penjahat. Kalian terima uang dari situ, uang itu adalah uang kotor. Kalau kalian menerima gratifikasi, ya gratifikasi itu adalah uang haram. Yang dimana atas uang tersebut, ada orang yang bekerja keras setengah mati, keluarin keringat mereka. Ada orang yang gak bisa mampu bayar pendidikan, anaknya kuliah. Ada orang yang tidak mampu membayar rumah sakit karena ditipu uang tersebut. Ada juga yang meninggal bunuh diri minum baygon itu kemarin di Uyakuya ada yang ngomong. Ya. Hati-hati loh. Saya bilang kepada oknum-oknum aparat kejaksaan dan pengadilan. Jangan lakukan itu. Ya. Saya nggak menuduh kalian melakukan gratifikasi ya. Saya memperingati jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan cuma pencitraan doang nih. Pencitraan doang, tajam ke atas, tajam ke atas. Oke? Kalian tuntut saya maksimal 6 tahun, gak apa-apa. Alvin bisa hadapin. Oke? Saya jalanin proses hukum. Tetapi, apakah adil? Ya, kerugian Alvin Lim ini katanya yang dilakukan pelaku utama tuh 6 juta perak. Saya dituntut 6 tahun penjara. Ya. Ancaman 6 tahun dituntut 6 tahun maksimal untuk 6 juta perak. Nah, untuk 16 miliar, 16 triliun Indosuria di mana korbannya ada 14.500, ada yang udah mati, ada yang udah sakit. Masa sih ancaman 4 tahun doang yang dimasukin dipakein atau hati nurani kalian di mana jaksa?
Hati nurani kalian di mana? Ya, jadi nggak heran dong kalau ada orang-orang, ya, ada korban yang merasa, ini jaksa kayak begini apaan nih? Nggak beda nih oknum-oknum kejaksaan ini adalah jadi kayak anjing peliharaannya pelaku investasi bodong. Sungguh loh, sungguh mengecewakan. Sungguh mengecewakan sekali. Saya berharap kalian jaksa-jaksa menonton video saya. Saya harap kalian sadar. Ya, apalagi petinggi-petinggi kejaksaan ya. Oknum-oknum kejaksaan ini saya tahu. Mereka udah pada tua bangka. Jenderal-jenderal berbintang di kejaksaan tuh banyak yang udah tua bangka. Bentar lagi juga mati, udah bawa tanah. Kalian mau mati bawa dosa, uang banyak kalian gak bisa bawa. Yang ada nanti kalian di neraka dihukum ya seumur hidup kalian di dalam neraka. Karena apa? Yang kalian lakukan itu adalah menipu, gratifikasi, koruptif. Saya sebut orang-orang seperti itu, oknum, kejaksaan seperti itu saya sebut. Ya, saya sebut oknum ya, bukan orang. Saya sebut oknum kayak gitu, itu lebih parah dari lintah darat. Lebih parah dari lintah, jijik. Ya, itu pengkhianat bangsa itu. Saya berharap suatu saat nanti saya diberikan kesempatan untuk membersihkan oknum-oknum seperti itu. Saya ganyang habis semua itu. Saya nggak mau peduli, mau jabatannya jam kek, jenderal kek, ya, jaksa agung muda kek. Lu bangsat-bangsat, oknum-oknum lu, gua penjarain semua. Itu cuma rupanya doang, jenderal. Ya kan kayak Fedy Sambo, jenderal. Pura-pura mau bantuin saya, ternyata suruh anak buahnya Pujiarto laporin saya ke polisi. Dibilang ITE, kan brengsek itu. Itu pengecut itu. Makanya saya bilang oknum-oknum polisi kayak gitu, ya, oknum polisi banci. Oknum polisi banci. Dan ternyata oknum jenderal banci itu bukan hanya di kepolisian, tetapi di kejaksaan juga ada oknum jenderal kejaksaan yang banci. Banyak. Kerjanya ngerusak masyarakat. Cuma koar-koar doang. Tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya, lah dakwaannya letoy begini. Dakwaan letoy ini. Ya. Lu kalau bikin dakwaan tajam ke atas dong begitu. Tusuk ke atas tajam. Ini mah letoy. Cuma ngomongnya doang. Ya, saya sangat benci dengan oknum-oknum kejaksaan, ya. Kepada kejaksaan itu, ya diaksa, itu saya cintai dan saya hormati. Institusinya, institusi kejaksaan, saya cintai dan saya hormati. Karena itu adalah rekan kerja saya. Saya sebagai advokat, ya kan, rekan kerja saya itu adalah polisi dan jaksa. Jadi institusi kejaksaan itu saya hormati, saya hargai, saya cintai. Tetapi oknum seperti inilah pengkhianat-pengkhianat bangsa yang seharusnya wajib dimusnahkan. Kalau ada hukum bakar itu goreng itu di tengah masyarakat itu. Ya, kalau saya diberikan kesempatan jadi presiden atau jadi penguasa atau jadi DPR, ya kalau bisa saya rubah undang-undang, saya berubah undang-undang tuh. Hukuman apa ya? Hukuman potong di depan masyarakat kalau perlu. Ya depan alun-alun, depan Monas tuh. Potong di situ, kalau yang jantan kelaminnya tuh potong di situ. Habis itu kepalanya potong biar mati.
Karena itu pengkhianat-pengkhianat bangsa itu yang nggak punya kejantanan. Kalau mereka orang jantan, ya, mereka pejabat jantan, bekerjalah dengan jujur cari duit. Masyarakat disuruh bekerja jujur cari duitnya. Nggak boleh mencuri, nggak boleh menipu. Masyarakat tuh disuruh seperti itu kan. Masyarakat disuruh bekerja dengan jujur. Tetapi kenapa kok aparat penegak hukumnya malah bekerjanya dengan gak jujur? Malah nipu duit orang, meres duit orang, gratifikasi, korupsi. Berarti kan itu pengkhianat itu. Jadi masyarakat, teman-teman netizen, ya kan, saya kasih tahu ya, kalau di berita-berita ini Kamarudin atau Diolipa ya mulai mundur ya, saya kasih tahu Alvin Lim akan tetap konsisten. Saya nggak takut, saya sudah diintimidasi, saya sudah mendapatkan ancaman, saya sudah dapat death threat, saya sudah dilaporin laporan polisi, kalian lihat itu di media banyak. Saya nggak takut. Ya, dan saya pun juga sudah divonis, ya. Sudah divonis di PN 4 tahun 6 bulan. Saya nggak takut. Saya nggak peduli mau Komarudin, Diolipa nggak jalan, mereka mundur atau bagaimana. Harus ada orang yang berani. Dan harus ada orang-orang lain yang berani. Jangan cuma Alvin Lim aja. Untuk masyarakat ini bisa berubah. Ini negara kita loh. Indonesia ini negara kita. Kalau kita nggak cinta, kalau kita nggak mau pertahankan, lalu siapa? Kalian mau negara ini bagus, indah, bersih, tapi nggak ada yang mau bersih-bersih. Kotorannya banyak, nggak ada yang mau bersih-bersih. Ya nggak bisa, yang ada kota kita jadi kotor, negara kita jadi kotor, teman-teman. Ayolah semua, jangan bermalas-malasan. Masih punya tenaga, masih punya nafas. Jalan kita, maju. Ya. Saya berterima kasih banget kepada masyarakat netizen yang mendukung saya selama ini. Saya pastikan saya lakukan ini bukan untuk pansos. Bukan, nggak worth it untuk pansos. Kenapa saya bilang kalau untuk pansos nggak worth it? Saya dengan teriak-teriak seperti gini, saya resiko dipenjarakan. Nggak worth it di penjara. Ya, belum duitnya keluar banyak. Belum di penjara nanti buang waktu lagi, buang kehidupan saya. Tapi saya lakukan ini demi masyarakat. Karena saya cinta kepada masyarakat Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Saya merasa Indonesia ini, kalian ini adalah saudara-saudara saya. Baik kalian Muslim, kalian saudara saya. Baik kalian pribumi, kalian saudara saya. Baik kalian miskin, korban-korban investasi bodong, kalian saudara saya. Saya akan bantu kalian memperoleh keadilan. Karena kenapa? Itulah tugas saya sebagai pengacara. I am a lawyer. Terlepas dari banyak orang mau menghasut saya, mau memfitnah, saya lawyer nggak bagus, saya lawyer jelek. Saya buktikan dengan persistensi saya bahwa walaupun saya diancam, tetap saya speak vokal dan tetap saya bela masyarakat. Ya, kalian masyarakat pintar kok. Kalian bisa menilai kok. Mana yang fitnah, ya bertujuan untuk jelek-jelekin saya, ya kan? Karena kenapa? Orang yang logika bisa melihat. Saya hidupnya udah nyaman. Bukan mencari pansos untuk dapetin duit, kagak. Saya udah dapet duit, udah punya duit, saya udah kaya. Walaupun saya bukan konglomerat. Tapi saya ingin Indonesia berubah menjadi maju. Ya, hilangkan korupsi ini. Kalau suatu saat saya dikasih kesempatan, saya dikasih kewenangan, kekuasaan, saya mau, saya ngancurin itu korupsi koruptor itu. Saya udah pasang nama mereka semua satu persatu. Ya, mana polisi yang korup, mana jaksa yang korup nih.
Mana hakim yang korup? Kalau suatu saat Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi penguasa, pejabat, saya babat habis itu mereka. Karena kenapa? Kekuasaan itu selalu berpindah. Jadi jangan kalian berpikir saat ini ya, oknum-oknum kalian ada di atas, kalian akan terus di atas. Tidak, salah itu. Dunia itu berubah, saya bilang. Bahkan direktur utama Allianz yang waktu itu mau jebak saya sehingga saya dipenjara, keluar uang untuk saya dijeblosin yang pertama kali waktu itu. Siapa tuh namanya, Joachim Wessling. Coba googling di South China Morning Post. Dia kecelakaan, kepalanya dilindes mobil truk, hancur kepalanya. Saya melihat sendiri bagaimana orang-orang yang menjolimi saya, yang jahat pada saya, dihajar sama Tuhan. Jadi kalau kalian ada oknum ya, oknum-oknum brengsek ngelawan saya, bukan tangan Alvin Lim yang ngajar kalian. Di belakang saya ini, di atas saya ini, yang jaga saya inilah yang akan gebuk kalian. Ingat itu. They are greater power than my power. Tuhanku dan Allahku itu yang gebuk oknum-oknum. Belum lama saya baru sebut nama Amir Yanto, kejadian anaknya. Ingat, setiap hal yang terjadi itu, ya musibah dari Tuhan ataupun apa, anugerah dari Tuhan, itu semua atas seizin yang Maha Kuasa. Kalau Anda menabur benih yang bagus akan menuai buah yang baik. Tapi kalau Anda menabur benih yang busuk, kalian akan menabur buah yang busuk. Itu jelas kok. Ya. Jadi teman-teman, korban-korban dosa Surya, ketahuilah ya. Dari dakwaan yang sudah masuk ini sudah ada tanda-tanda nih. Sorry ya. Sudah ada gejala, udah ada simptom nih. Sudah ada dugaan nih. Dugaan apa? Ya kejanggalan, keanehan dalam kasus ini. Kalau sebelumnya ada modus P19 mati, kali ini dakwaan alternatif ini dakwaan banci kalau menurut saya. Dakwaan banci, dakwaan bencong ini. Ya. Dan juga nih saya lihat nih tanggal sidangnya berubah-berubah. Tadi katanya tanggal 22, sebelumnya saya lihat di SIPP hari Kamis, tiba-tiba dirubah lagi nih Selasa tanggal 20. Ini sidang wajib dikawal teman-teman. Wajib dikawal. Karena kenapa? Terdakwanya ini yang di Surya ini punya duit. Selama saya masih mampu, saya akan kawal. Hendy Surya nggak akan bisa lepas seenaknya. Dan tidak akan stop di Hendy Surya. Ayahnya pun ya yang kami laporkan ke polisi. Dan istrinya pun yang kami laporkan ke polisi wajib masuk di proses. Karena di P19 itu ada dugaan uangnya masuk ke mereka. Ya, ada aliran dana ke situ. Jadi jangan stop di sana. Oke, teman-teman korban-korban dosa Surya, kalian harus bersatu. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Ini nanti pidana atau ini nanti perdata. Jeblosin itu mereka dulu, penjahat-penjahat itu. Semaksimal mungkin. Jangan kasih lepas. Jangan kasih kendor. Karena kalau dia cuma masuk 1 tahun terus besok dia keluar menikmati uang kalian triliunan, belasan triliun, terlalu enak teman-teman. Ya. Jadi saya minta teman-teman kawal. Oke. Itu aja teman-teman untuk edisi kali ini ya. Terima kasih. Salam cerdas hukum.